Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil ummiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang ulun muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT atas karunia hidayah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ghafir, "Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun." Dialah Allah yang menciptakan kamu min turab, dari tanah. Manusia pertama kali, Adam alaihissalam, diciptakan Allah dari tanah. Summa min nutfatin, dari tanah, lalu Allah menciptakan manusia dari setetes air mani. Tapi meskipun dari air mani, pada hakikatnya juga tetap dari tanah, karena air mani dihasilkan dari saripati makanan yang kita makan, dan makanan itu tumbuh di atas tanah. Summa min alaqatin, kemudian Allah jadikan segumpal darah. Summa yukhrijukum tiflan, kemudian Allah melahirkan kamu dalam sebagai seorang anak atau bayi. Summa litablughu ashuddakum, kemudian Allah biarkan kita tumbuh menjadi dewasa. Summa litakunu syuyukha, kemudian Allah juga membiarkan kita menjadi orang yang tua. Wa minkum may yutawaffa min qabl, di antara kalian ada yang dimatikan Allah terlebih dahulu. Walitablughu ajalan musamma, supaya kamu sampai kepada ajal yang memang telah ditentukan. Artinya dimatikan sebelum menjadi dewasa, dimatikan sebelum menjadi tua, karena memang itu sudah ditentukan oleh Allah. Wala'allakum ta'qilun, agar kalian semua berpikir, merenungkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini pertama menjadi sebuah penegasan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan kita sebagai manusia. Berarti ini sebuah penegasan tentang tauhid rububiyah Allah yang harus kita tentu imani, kita yakini. Yang kedua, ayat ini berbicara tentang fase kehidupan manusia. Jadi sudah menjadi sunatullah, bahkan Allah sudah memprogram diri manusia ini melalui tahapan-tahapan atau fase-fase yang sudah ditentukan oleh Allah. Dari setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, tulang, lalu tumbuh dilahirkan menjadi seorang bayi. Dari bayi dibiarkan menjadi seorang anak,
ada yang dibiarkan menjadi seorang syuyukh, dan ada yang dimatikan sebelum mencapai fase itu. Artinya ada yang mati di dalam kandungan, ada baru lahir, meninggal, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebuah penegasan la'allakum ta'qilun, supaya kita berpikir, supaya kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa, kuasa atas segala sesuatu, termasuk Allah itu kuasa membuat fase-fase kehidupan itu. Nah, semuanya itu ya tentu ada hikmahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dalam ayat lain Quran surah Yasin ya, ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, yang artinya wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, fil khalq, ingat catatannya adalah dia akan dikembalikan fil khalq, pada penciptaan yang awalnya ya. Maksudnya bukan secara zatnya tidak, tetapi kondisi seseorang yang diberi Allah umur yang panjang itu, ingat bahwa kondisi dan keadaan kita itu akan dikembalikan, nunakkishu fil khalq, akan kami kembalikan seperti keadaannya semula. Oleh karena itu, kalau melihat filosofi hidup kita itu seperti filosofi hidupnya fase kehidupan bulan itu. Ya kan? Bulan itu dari 1, 2, 3 hilal, tambah besar, tinggal 15 jadi bulan purnama. Semakin bertambah tanggal, semakin mengecil kembali menjadi hilal. Nah, manusia juga seperti itu. Jadi saat ini yang sudah di atas 40 mungkin, karena dewasa itu 40 ke atas, sadar tidak sadar kita itu sudah dikurangi oleh Allah sedikit demi sedikit nikmat kita. Sadar tidak ya? Mungkin saat ini ada yang sudah nggak boleh makan ini karena asam urat, sudah nggak boleh makan ini karena kolesterol tinggi, nggak boleh makan ini karena darah tinggi. Pendekaran mungkin mulai kurang, mata penglihatan mulai kurang, makin tua lah, seperti itulah fase kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya seperti ini, andai kata kita diberi Allah umur yang panjang, kira-kira berapa? Kalau dalam hadis Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu may yajuzu dzalika. Udah, ukuran umur kita itu 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Kalau Nabi kita 63. Artinya kita yang sudah diberi umur 63 ke atas itu bonus. Syukur ya. Karena di dalam agama kita itu setiap detik, setiap menit itu berarti, Pak. Itu berarti. Setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam, setiap hari yang kita diberi oleh Allah tambahan umur, dan selama itu kita tetap berada di dalam keimanan, jangan lupa Pak, itu semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah. Begitu sebaliknya ketika seorang diberi umur yang panjang, ternyata dia tetap di dalam kekufurannya, maka semakin panjang umurnya akan semakin merendahkan derajatnya itu. Memang kita semua faham ya, bahwa tolok ukur kualitas hidup seseorang di sisi Allah memang tidak ditentukan umur. Seberapapun umur yang diberikan oleh Allah, itu memang pada dasarnya tidak jadi tolak ukur akan kemuliaan seseorang. Tetap yang jadi tolak ukurnya adalah ketakwaan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Al-hadis, sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada
bentuk fisik tubuhmu, juga tidak melihat kepada harta bendamu, yang itu semua sudah pemberian Allah. Tetapi Allah lebih melihat kepada hatimu, dan hati itu harus diusahakan. Takwa itu harus diusahakan. Secara fisik Allah sudah memberi kita cakep, ya sudah cakep, pemberian Allah. Tapi Allah melihat bagaimana hati kita dan amal kita. Berarti Allah itu melihat usaha kita. Nah, hati inilah sering disebut dengan takwa itu. Takwa yang dibuktikan dengan amal. Makanya Allah melihat walaki yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hatimu dan perbuatanmu. Itu berarti kan diusahakan, al-kasab, diusahakan. Nah, dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi jangan dilupakan, ya. Meskipun tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah itu tidak ditentukan oleh umur yang panjang, tetapi oleh amal soleh, iman dan amal soleh. Tetapi umur yang panjang tetap memiliki keutamaan. Pian-pian yang sudah di atas 60 tahun ke atas, kemuliaan, ya, diberikan umur apalagi sampai 70, 80, itu kemuliaan. Jadi umur yang panjang adalah umur yang tentu tetap memiliki keutamaan. Kita lihat salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang 3 orang. Pada zaman Rasul ada 3 orang yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bani Uzrah. Hadisnya cukup panjang, jadi ulun kesimpulkan aja. Ada 3 orang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bani Uzrah. Lalu ketiga-tiganya ini menjadi mu'alaf, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Lalu setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rasul berkata, siapa yang mau menolongku untuk mencukupi kebutuhan 3 orang ini? Lalu seorang sahabat Nabi bernama Tolhah, beliau berkata, saya wahai Rasul. Nah, akhirnya 3 orang itu, ya, kebutuhannya dicukupi oleh Tolhah. Jadi ketiga orang ini sering sama Tolhah. Nah, ketika Rasul SAW mengirim, ya, prajurit, ya, artinya ketika ada peperangan, maka salah seorang dari 3 orang tadi itu keluar untuk ikut jihad. Qadarullah, gugur. Tentu gugur fisabilillah, maka dia menjadi orang yang syahid. Kemudian beberapa hari berikutnya Rasul kembali, terjadi peperangan, maka orang yang kedua dari ketiga orang tadi itu keluar ikut perang lagi, diutus perang. Qadarullah, gugur. Gugurnya tentu fisabilillah dan dia syahid. Lalu yang ketiga, ini dari 3 orang tadi itu dia mati, tapi matinya mati di atas tempat tidurnya. Nah, kira-kira masuk surga yang mana ini? Yang masuk surga yang mana ini, Pak? Yang mati syahid kah, yang mati di atas tempat tidur kah? Nah, ternyata Tolha berkata, jadi Tolha itu bermimpi. Apa mimpinya? Beliau bermimpi bahwa 3 orang yang dahulu bersamanya itu ketiga-tiganya berada di dalam surga. Aku melihat orang yang mati di atas tempat tidurnya juga berada di surga bersama mereka. Tetapi yang tidak bisa diterima oleh Tolha, kenapa orang yang mati di atas tempat tidurnya tadi berada di dalam barisan terdepan? Artinya masuk surga dulu, Pak. Masuk surga dulu, baru
berikutnya diikuti oleh yang apa? Yang mati syahid tadi itu. Tidak bisa diterima oleh akal sehat Tolha. Akhirnya Tolha pun menyampaikan kepada Rasul. Beliau menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang tidak bisa diterimanya, diingkarinya. Masa orang yang mati di atas tempat tidurnya dia masuk surga berdahulu dibanding dengan orang yang gugur mati syahid. Lalu disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengatakan, dalam hal mana yang engkau ingkari wahai Tolha? Lalu Tolha pun diceritakan oleh Tolha dan lain sebagainya. Lalu Rasul bertanya, bukankah dia orang yang mati terakhir kali masih hidup setahun setelahnya? Artinya setahun masih hidup, ya, masih hidup. Dijawab ya. Ditanya lagi, bukankah dia masih sempat menemui bulan Ramadan dan dia puasa Ramadan? Ya, sempat, ya. Tanya lagi, bukankah dalam waktu setahun itu dia mendirikan sholat dan sebanyak itulah dia bersujud kepada Allah? Ya. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak antara dia dengan orang yang wafat lebih dahulu jaraknya seperti langit dan bumi. Hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Nah, jadi jelas Pak, umur yang panjang punya keutamaan. Berarti nggak boleh disia-siakan. Nah, di hadis ini ada secara khusus terperinci bahwa orang-orang yang ketika sudah di usia dewasa, apalagi di usia senja, di usia lanjut, maka secara terperinci di sini dijelaskan amalan yang tidak boleh ditinggalkan. Tentu kewajiban itu pertama dulu, sholat yang wajib, puasa Ramadan. Artinya amalan-amalan yang wajib itu dulu yang dikerjakan, ya, baru yang sunnah. Baru nanti ada amalan-amalan itu yang memang cocok dilakukan untuk orang-orang yang sudah tua, karena dilihat dengan kesesuaian dengan fisik yang ada pada orang tersebut. Ada amalan yang cocok itu. Ada hadis yang kedua. Masih sama intinya, yaitu tentang ini dua saudara juga, ya. Dua saudara yang masuk Islam, yang satunya rajin, yang satunya kada. Kada itu dalam artian bukan berarti dia nggak beribadah, dia tetap beribadah. Yang satu gugur di medan perang, kemudian yang satu mati biasa, nggak ikut perang lah dalam artian. Lah lagi-lagi Tolha ibnu Ubaidillah, yaitu mengingkari, nggak masuk akal ini lah. Lalu diceritakan kepada sahabat yang lain, sampailah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bukankah orang yang mati, ya, lebih lama dia berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat tasbih, mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan kalimat takbir? Jawabannya iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Tidak ada manusia yang lebih mulia dari dia, daripada orang yang ketika diberi umur panjang, diberi umur yang panjang, lalu umur yang panjang itu dia gunakan dalam keimanan kepada Allah, dia gunakan tetap memeluk agama Islam, dia berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat tasbih, mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan kalimat takbir. Artinya apa coba? Manusia semakin panjang umurnya, semakin memegang kuat keimanannya, semakin mulia, Pak. Semakin panjang umurnya, semakin tetap memegang agamanya, mulia, makin mulia, bertambah kemuliaannya.
apalagi kewajiban dilaksanakan, apalagi zikir-zikir juga dilaksanakan, Masya Allah, tentu akan menambahkan derajat kemuliaannya. Nah, di sini ada secara terperinci, secara khusus, yaitu bagaimana kita berzikir ini. Nah, contoh, orang mengucap kalimat la ilaha illallah saja, yang berzikir la ilaha illallah, ya, apalagi sebelum mau wafat, ya. Mau wafat aja tadi ulun katakan, sedetik apapun waktu kita, semenit apapun kita, bila akhir kalimat kita yang kita ucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Hadis Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, Pak. Nah, itu tadi yang ulun maksud, Pak. Semenit waktu kita yang diberikan oleh Allah itu jangan dianggap remeh, Pak. Selagi digunakan untuk kemanfaatan luar biasa. Kenapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga? Ya, ada hadis Nabi mengatakan, yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik. Di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, ada orang itu yang dipilih oleh Allah dulu. Nah, di antara makhluk yang banyak itu dipilih oleh Allah. Untuk apa? Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijilan. Lalu orang itu ditunjukkan 99 kartu. Kartu itu isinya apa? Catatan amal. Catatan amal. Kullu sijilin maddal basori. Satu kartu itu namun dibuka, panjangnya itu sepanjang mata memandang. Kada bisa masuk akal, Pak, ya. Nah, itu sudah sifat ghaibiyah, kita imani. Karena kalau kita pikirkan enggak, gimana itu di akhirat, enggak masuk akal. Kita imani, kita yakini. Jadi satu kartu itu catatannya amal keburukan, Pak, keburukan, amal keburukan. Sepanjang mata memandang, kita ini memandang bisa berapa kilo kira-kira? Ya, itulah catatan 99. Lalu Allah SWT mengatakan, yaqulullahu azza wa jalla hal tunkiru min hada syai'an. Setelah ditunjukkan, Allah bertanya, hal tunkiru hada, apa kamu mengingkari? Artinya enggak benar nih. Lalu orang itu mengatakan, ya, orang laki-laki itu mengatakan, la ya Rob, tidak wahai Rasul, semua tidak ya Allah, semuanya benar. Nah, coba. Jadi sekecil apapun ibadah kita, kebaikan kita, kejahatan kita, enggak lepas, tidak lepas. Tidak ya, la ya Rob, tidak wahai Rob. Allah tanya lagi, fayaqul adzalamta adzalamatka katabati al-khafidun, apakah kamu termasuk dizalimi dengan catatanmu ini? Artinya malaikat nih mencatat kalau keliru, baik ditulis jelek, mun baik ditulis jelek berarti kan dizalimi. Nah, kan begitu. Tapi dia mengatakan tidak. Artinya semuanya detail, cermat, betul. Nah, tidak diingkari dan tidak dizalimi. Tsumma yaqul, kemudian Allah berkata, alaka udrun laka hasanatun. Apakah kamu kira-kira kamu ini punya kebaikan enggak? Masih punya kebaikan enggak kira-kira? Ya, tentu laki-laki itu mengatakan apa? Fayaqulu la. Kayaknya enggak ada, ya Rob. Kayaknya enggak ada kebaikan ini. Menyerah sudah, kayaknya enggak ada kebaikan ini. Fayaqul, lalu Allah berkata, bala, tidak. Innalaka indana, sesungguhnya kamu di sisiku hasanatun punya kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Ya, tidak akan dizalimi.
Fatukhraju lahu bitaqatun, lalu Allah pun mengeluarkan baginya bitaqah. Bitaqah itu kartu ya. Makanya hadis ini Pak sering disebut dengan hadis kartu. Nah, Allah mengeluarkan satu kartu Pak. Fiha, di kartu itu ada tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala fayaqul ya Rabb ma hadhil bitaqah ma hadhis sijillat. Orang itu masih nggak percaya. Ya Allah, apa sih maksudnya kartu ini bila dibandingkan dengan 99 kartu? Logikanya kan jelas nggak sebanding. Satu kartu mau ditimbang dengan 99 kartu, jelas berat yang 99 kartu itu. Akhirnya apa? Fatudha'u sijillatu fi kiffatin. Akhirnya 99 kartu itu diletakkan di timbangan. Timbangan itu kan ada dua tempatnya itu. Satu dihandak di sebelah, fi kiffatin, satunya dihandak di sebelah. Ternyata apa yang terjadi? Wasakulatil bitaqah. Ternyata yang lebih berat itu satu kartu yang berisi kalimat tauhid itu. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga tauhid. Disinilah pentingnya kita mudah-mudahan berusaha di akhir-akhir kehidupan kita itu ya, mudah-mudahan kita menyebut kalimat tauhid. Karena siapa yang menyebut kalimat tauhid masuk surga. Kok bisa? Ya, mungkin orang-orang sering komplain. Allah itu nggak adil. Masa orang mukmin yang bermaksiat, orang kafir yang baik, masa orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk neraka? Allah nggak adil. Ini tadi Pak jawabannya Pak. Jawabannya ini karena orang kafir nggak punya kartunya, nggak punya kartu masuk Pak. Kalau kita orang beriman masih punya kartu tauhid itu. Lah tauhid itu selama dia ikhlas diucapkannya, dijaga konsekuensi dan istiqomahnya, dibuktikan dengan amal solehnya, kendati mungkin dalam perjalanannya ada belok kanan, belok kiri dan sebagainya, tapi dia tetap istiqomah untuk menjaga akidahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga ia pun gugur dan mati dalam kondisi muslim. Berarti kan husnul khotimah. Maka kartu la ilaha illallah ini tadi yang akan memberatkan Pak. Artinya Allah itu bisa memberikan kemaafan berkat tauhid yang jauh dari kesyirikan, tauhid yang murni ya, itu bisa menggugurkan, mengalahkan dosa selain daripada mengalahkan tauhid tadi, mengalahkan, menghapus dosa-dosa yang itu tadi. Jadi itu. Jadi tidak itu bukan berarti Allah tidak adil, tidak. Yang jelaskan Allah sudah kasih penjelasan, Allah sudah kasih keterangan ya. Tetapi mereka sendiri kan yang memilih seperti itu. Jadi kuncinya memang harus punya kartu dulu. Kalau nggak punya kartu itu ya nggak bisa. Ibarat ada acara, presiden datang tanpa punya undangan resmi, mungkin undangan VVIP yang karena kalau masuk, biar kayak apapun nggak mau masuk di acara presiden, nggak ada VVIP-nya, nggak bisa masuk kita. Nah, kalau kita sudah punya kartu bitaqah yang tidak lain adalah keimanan, ketauhidan kita kepada Allah SWT, maka kita akan masuk surga itu. Hadis lain mengatakan, ketika Nabi Musa alaihi salam ya, qala Musa ya Rabb, berkata Musa kepada Allah, wahai Rabb,
alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka. Wahai Rabb, ajari kami, ajari aku sesuatu yang aku bisa mengingatmu dan sesuatu yang aku bisa berdoa dengannya. Qala ya Musa, kul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Katakan Musa, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Lalu Musa berkata, qala ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hada. Setiap hambamu mengucapkan itu ya Rabb. Lalu Allah, ya, kemudian Allah berkata, qala lau anna samawati sab' wa amuruhun ghairi wal ardina sab' fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Maka Allah SWT berkata kepada Musa, wahai Musa, lau anna samawat, seandainya langit as-sab'a yang 7, wa amurahunna, termasuk apa yang ada di 7 langit itu, benda-benda apa aja semua, ghairi, selain daripada aku, wal ardina sab'a, dan juga bumi yang 7 lapis itu ditaruh semuanya fi kifatin, ditaruh di dalam satu timbangan sisinya, wala ilaha illallah, dan yang satu ditaruh di sisinya fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya timbangan yang berisi kalimat la ilaha illallah itu akan lebih condong, artinya lebih berat. Subhanallah. Nah, ini keutamaan, keistimewaan termasuk daripada kalimat tauhid. Nah, termasuk di sini afdhalul dzikir kalimat la ilaha illallah ini termasuk amalan yang cocok untuk orang lanjut usia, Pak. Kan gitu. Artinya sambil duduk pun bisa mengucap gitu. Ya. Mungkin orang muda-muda mungkin kesesibukan dan sebagainya. Ya, bagaimana menambahi amal yang mungkin secara fisik mungkin sudah nggak mampu, ya udah zikir kita. Betul Pak, perbanyak zikir itu. Termasuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah yang setelah duburis shalah itu. Termasuk subhanallah wa bihamdi. Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdhali mimma ja'a bih illa ahadun qala mithlu ma qala au zada. Rawahu Muslim. Jadi ini hampir sama ini Pak. Barang siapa yang mengucapkan ketika sobah, zikir sobah, wa hina yumsi, zikir masa, kalimat subhanallah wa bihamdi 100 kali, summa ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdhala mimma ja'a bi, maka niscaya tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada yang ia bawa pada hari kembali, pada hari kiamat, kecuali ada orang yang datang memang sama membawa zikir yang seperti dia ucapkan atau mungkin lebih banyak lagi, artinya dia menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kesimpulannya, semakin panjang umur seseorang dan semakin baik amalnya, dijamin orang itu akan menjadi manusia yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyun nasi khairun, manusia nang kaya apa nang paling baik, manusia seperti apa yang paling tinggi kedudukannya, manusia seperti apa yang paling mulia, manusia seperti apa yang paling tinggi derajatnya? Kata Rasul apa? Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik itu adalah mereka yang diberi umur Allah yang panjang, lalu amalnya semakin baik, Pak. Makin panjang umurnya, makin baik amalnya, maka dia akan menjadi manusia yang memiliki kedudukan yang baik. Sama dengan hadis tadi kan Pak, meski mati di atas tempat tidur karena dia masih diberi kesempatan umur yang panjang,
dia gunakan untuk mengumpulkan pundi kebaikan, derajatnya mampu mengalahkan orang yang mati syahid, Pak. Tapi umurnya nggak panjang, ya, nggak, sama-sama masuk surga, tapi derajatnya lebih tinggi orang yang, karena masih punya kesempatan. Nah, jadi kan nyambung dengan hadis ini tadi, relevan aja. Siapa manusia yang paling baik? Yang diberi umur yang panjang, lalu dia manfaatkan untuk semakin baik amalnya. Sebaliknya, wa ayyun nasi syarr, lalu manusia yang paling buruk itu yang kayak apa? Kata Rasul, man tala umruhu wasa'a amaluhu. Manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah mereka yang diberi umur yang panjang, tetapi semakin jelek, semakin buruk amal ibadahnya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang ulun muliakan. Makanya tidak gampang juga jadi orang tua itu, karena kalau gagal dalam artian tidak bisa istiqomah dengan amal soleh, yaitu tadi kedudukannya bisa menjadi manusia yang paling jelek. Bahkan ada di dalam hadis Nabi, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. Ada 3 golongan yang dia tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, bahkan Allah tidak mensucikannya. Allah enggak mensucikannya, Allah enggak membersihkannya. Wala yanzuru ilaihim, bahkan Allah pun tidak melihat kepadanya. Betapa sakitnya, Pak, ya. Sudah enggak dilihat, enggak diajak bicara, enggak dibersihkan. Walahum adzabun alim, dan bahkan bagi mereka adalah siksa yang pedih, naudzubillah. Siapa mereka? 3 golongan itu. Pertama adalah syaikhun zanin, tuha tapi masih suka berzina. Nah, jadi ada ancamannya. Ini gagal jadi orang tua. Syaikhun zanin, tuha masih suka berzina, berarti panjang umurnya, kada baik amalnya. Jadi manusia yang paling baik, yang paling jelek, akibatnya apa? Allah enggak mengajak bicaranya, Allah tidak melihatnya, bahkan Allah tidak mensucikannya. Walahum adzabun alim. Yang kedua siapa? Wa malikun kadzab, pemimpin penguasa yang suka berdusta. Kadzab itu lebih berat daripada kadzib. Kadzib berdusta, namun sudah kadzab, tukang bohong. Kayak dajjal, kan kata-katanya itu ya, kata yang bersangatan gitu ya. Dajjal, kadzab, anta kadzib, beda dengan anta kadzab, beda. Lebih berat anta kadzab. Siapa lagi? Wa ailun mustakbirun, miskin tapi sombong. Miskin tapi sombong. Sombong bisa menyebabkan ini, iya Pak, karena sombong itu termasuk dari dosa yang berjenis mulkiyah. Kan dosa itu ada 4 jenis, ada mulkiyah, ada khawaniyah, ya. Artinya dosa itu kelakuannya kayak binatang. Nah, itu hayawaniyah. Nah, itu. Kalau dosa mulkiyah itu paling berat. Mulkiyah itu dari kata malak. Malak itu kuasa. Artinya apa? Sombong itu hak prerogatif Allah. Tidak boleh manusia itu sombong. Karena sombong itu bisa menyebabkan orang berbuat syirik, Pak. Nggak perlu Allah, kan gitu. Merasa mampu, nggak perlu Allah, Pak. Nggak mau berdoa kepada Allah, nggak mau minta kepada Allah, berarti sombong. Nah, makanya sombong itu diancam. Nah, inilah yang kita sampaikan tentang keutamaan ya, memiliki umur yang panjang. Ya. Insya Allah tetap memiliki. Ya. Kita gunakan, mudah-mudahan umur yang diberikan oleh Allah SWT, setiap nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT,
dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan, tentu tetap istiqomah di dalam menjaga keimanan dan istiqomah di dalam menjalankan ketaatan, sehingga mudah-mudahan akhir kehidupan kita betul-betul bisa meraih apa yang kita sebut dengan husnul khotimah, di mana salah satu ciri dan tanda orang husnul khotimah itu adalah ketika dia menjelang wafatnya, satu, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang kedua Allah berikan taufik dan hidayah untuk melaksanakan ketaatan. Itu menjadi ciri bahwa orang itu menjadi husnul khotimah. Dan husnul khotimah menjadi tanda bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia setelahnya. Sedangkan su'ul khotimah akan menjadi tanda bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara setelah dia wafat nanti. Karena kita mengimani adanya azab kubur, ada nikmat kubur, nanti setelah kubur ada yang namanya yaumul akhir. Karena manusia itu akan diadab 3 kali, Pak. Dalam ayat Al-Quran ini dijelaskan manusia itu akan diadab 3 kali. Yang pertama, nu'adzibuhum marratain summa yuradduna ila adzabin alim. Sanu'adzibuhum marratain. Manusia itu akan diadab 2 kali. Satu di dunia. Yang kedua di mana? Di alam barzakh. Yang ketiga kemana? Yuradduna ila adzabin alim, itu nanti di akhirat. Jadi diadab di kubur, di alam kubur itu lebih lama kehidupannya, Pak, daripada kita hidup di dunia. Di dunia paling banter 60, 70. Di alam barzakh berapa tahun? Sampai kita dibangkitkan, Pak. Berapa ratus tahun? Wallahu alam. Artinya kehidupan di alam barzakh lebih lama dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Demikian apa yang dapat tolong sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya ulama pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.